Ya, temanya memang santai, serius tapi santai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sersan, serius tapi santai, part 3 bersama saya. Dan saya kedatangan tamu spesial yang luar biasa, Ustaduna Nasrullah dari Mojokerto. Mungkin sedikit biografinya, beliau dulu adalah murabi saya. Dan ketika di kampus UIN, beliau yang motivator saya juga lah. Dan mungkin kita bisa mendapati banyak hal yang menginspirasi dari beliau, utamanya bagaimana caranya sih mendapatkan beasiswa yang mulai dari S1, S2, beliau juga mendapatkan beasiswa. Dan kita juga nanti akan mengulik sedikit tentang jurusan beliau, yakni jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa dan sastra Inggris nggih. Ya, bahasa dan sastra Inggris. Dan langsung saja kita berikan waktu kepada beliau untuk perkenalan. Siapa sih beliau? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota. Alhamdulillah. Nah, eh, dulu S1-nya di UIN Malang ya? Hmm. Di jauh ya, sampai di Bandung. Siap, siap, siap. Terus bagaimana ceritanya sih? Kok eh, seorang Ustadz Nasrul ini bisa memilih jurusan bahasa dan sastra Inggris sebagai pilihan jurusannya? Hmm, sepertinya SMA Al-Huda. Tuban, Tuban. Ya. Hmm, hmm.
Mhm. 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 Sangat luas sekali ya, Ustaz. Mhm. Bahasa Inggris. Jadi yang dipelajari itu bukan hanya bahasanya saja, tapi sastranya juga ya kan? Oke. Eh, kalau nggak salah di Fakultas Humaniora ya. Yang dipelajari di sana tadi kan banyak sekali. Ada putri, puisi dalam bentuk bahasa Inggris, ada mungkin literasinya, budayanya, mulai dari bahasa itu terbentuk dan lain sebagainya. Bisa nggak sih belajar tentang bahasa dan sastra Inggris? Beda-beda ya. Eh, tadi kan kita belajar tentang bahasa dan sastra Inggris. Kira-kira
anak si SMA juga kan belajar tentang bahasa dan sastra Inggris. Kira-kira pelajaran yang di SMA sama nanti di kuliah itu ada kesamaan nggak? Atau semuanya beda nanti mempelajari hal yang baru? Heeh, heeh, heeh. Bia- Biasanya anak sastra Inggris kalau kuliah banyak yang eh, ini kan ada istilah kupu-kupu, ada istilah aktivis, ada istilah dan lain sebagainya. Kebanyakan dari anak-anak yang ada di BSI sendiri seperti apa sih macam-macamnya? Heeh, sangat. Kalau Ustadz Nasrul sendiri, dulu kan ya selama jadi mahasiswa juga jadi pengurus di Ma'had dan kegiatannya juga luar biasa padatnya. Eh, Kalau saya lihat kita sering rapat sampai jam 1, jam 2 malam. Besoknya kita kuliah, terus besoknya ada rapat, ada kegiatan di Mabena, di Mahat, di kampus pun ada kegiatan lagi. Kira-kira ada kiat untuk adik-adik sendiri nggak? Bagaimana cara mengatur waktu
manajemen waktunya seperti apa. Hmm, hmm, iya. Hmm, Berarti harus benar uh, uh, trial and error dulu. Mulai dari kita mencoba untuk benar-benar mengatur waktu itu ketika kita sudah melewati fase-fase yang sibuk banget, terus nanti bisa kita atur sedemikian rupa. Seperti itu ya. Kalau di bahasa dan sastra Inggris harus benar-benar sering nulis berarti Zat. Ya, Inggris. Read, bikin. Ya. Hmm. Read, writing. Hmm.
Hmm. Termasuk skripsinya ya Ustaz. Kira-kira sulit nggak buat skripsi? Heeh. Berarti ketika kita sudah terbiasa nulis mulai dari mungkin semester satu ya Ustaz. Kita sudah biasa writing, terus mengembangkan skill-skill yang lain termasuk speaking, reading, dan juga strukturnya tadi. Kita ketika skripsian sudah mudah untuk membuat. Oke, seperti itu ya. Panjang sekali. Kalau untuk eh, Ustadz kan ini sudah alumni dari S1. Secara harus eh, ada sesuatu yang dikerjakan setelah S1. Dari pengalaman Ustadz sendiri, kira-kira dari alumnus seorang BSI, Bahasa dan Sastra itu kira-kira prospek kerjanya di mana saja sih, Ustadz? Heeh, better. Heeh, heeh. Kalau guru saya pernah bilang dulu bahasa Inggris itu nomor satu, bahasa nomor satu. Karena apa? Kita membuka HP pun semuanya ya pakai bahasa Inggris. Membuka komputer juga bahasa Inggris. Nanti ketika ada bule masuk di desa kita juga pastinya kita butuh bahasa Inggris untuk sebagai translator. Nah, jadi mungkin sangat luas sekali ya Ustadz untuk seorang alumni BSI itu eh, prospek kerjanya. Tidak cuman eh, di pengajar saja, tapi yang lain seperti yang Ustadz sebutkan tadi.
menguasai bahasa Inggris. Nah, Ustadz ini kan sudah S2 juga ya Ustadz di UPI dan termasuk salah satu award di LPDB juga. Eh, Bisa ngasih kiat-kiat ke adik-adik nggak? Bagaimana sih caranya biar bisa seperti Ustadz ini? Dapat beasiswa, kuliah di UPI, dan berprestasi mulai dari S1. Alhamdulillah. Yang pertama tadi pastinya harus pede ya Ustaz. Dan selain itu di belakangnya harus ada yang namanya persiapan-persiapan, mungkin belajar TOEFL, belajar bahasa dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dilewati oleh Ustaz. Kalau di S2 sendiri kuliahnya hampir sama juga dengan S1 gitu, Ustaz? Hmm, 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 hmm. Jadi lebih banyak biasanya kalau S2 lebih sering buat makalah, lebih sering presentasi juga gitu ya, Ustaz? Right. Oke.
mungkin saya kasih sedikit konklusi dari ngobrol sersan kita malam ini. Jadi